Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sinta Anggraini, Akmal Devani, Rosanur Aziza Anggraini, dan Karina Wairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dan pemilihan strategi. Baik, saya Karina Wairunisa akan menjelaskan yang pertama yaitu karakteristik dari analisis dan pilihan strategi, yaitu 1. Menetapkan sasaran jangka panjang, 2. Menghasilkan strategi alternatif, 3. Memilih strategi yang akan dijalankan, 4. Analisis strategi dan pilihan strategi mencoba menetapkan macam tindakan alternatif yang mungkin terbaik bagi perusahaan dalam mewujudkan misi dan sasarannya. Yang kedua, proses membuat dan memilih strategi. 1. Mengidentifikasi dan evaluasi alternatif strategi harus melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya mengembangkan pernyataan visi dan misi perusahaan, menjelaskan audit eksternal dan menjalankan audit internal. Yang kedua, semua yang berpartisipasi dalam aktivitas analisis dan pilihan strategi harus memiliki informasi audit internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya, ada kerangka analitis formulasi strategi komprehensif. Yang pertama ada tahap input. Tahap ini meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Yang kedua ada tahap pencocokan yang memfokuskan pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan strategi internal dan eksternal. Ada 5 teknik yang dapat digunakan pada tahap pencocokan, yaitu matriks SWOT, matriks PES, matriks BCG, matriks IE, dan matriks Grand Strategi. Yang ketiga ada tahap keputusan. Pada tahap ini hanya menggunakan satu macam teknik saja, yaitu Quantitative Strategy Planning Matrix atau disingkat QPSM. Selanjutnya yaitu matriks SWOT. Sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu manajer mengembangkan 4 strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang pertama, strategi SO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan atau strength untuk mengambil manfaat dari peluang atau opportunity yang ada. Yang kedua, strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang atau opportunity untuk mengatasi kelemahan atau weakness yang ada. Yang ketiga, ada strategi ST yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman atau threat. Yang keempat, ada strategi SO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan atau weakness dan menghindari ancaman. Matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau SPACE. Matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif atau kompetitif yang paling sesuai untuk organisasi. Perpotongan pada matriks SPACE merepresentasikan 2 dimensi internal, yaitu financial position dan competitive position, serta 2 dimensi eksternal, yaitu stability position dan industry position. Matriks Boston Consulting Group atau BCG. Yang pertama, matriks Boston Consulting Group dan matriks internal eksternal secara khusus dirancang untuk membantu upaya perusahaan multidivisional dalam merumuskan strategi. Yang kedua, matriks BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi angsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi bangsa relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar suatu divisi di sebuah industri tertentu.
terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar di industri tersebut. Matrik internal eksternal. Matrik ini sama dengan matrik BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematik. Matrik internal eksternal dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda. Matriks Grand Strategy. Matriks ini telah menjadi sebuah alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif, terus berkonsentrasi pada pasar atau penetrasi pasar dan pengembangan pasar. Semua organisasi dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran strategi matriks strategi besar ini. Matriks Grand Strategy didasarkan oleh 2 dimensi evaluatif, yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar atau industri. Aspek budaya dalam pemilihan strategi. Budaya atau culture di sini mencakup serangkaian nilai, sikap, kebiasaan, norma, dan kepribadian yang menggambarkan sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Budaya sendiri adalah dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan arti, serta memberikan inspirasi, komitmen, dan produktivitas dalam sebuah organisasi ketika perubahan strategi didukung. Jika strategi perusahaan didukung budaya tersebut, maka akan dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Politik dalam pemilihan strategi. Politik internal mempengaruhi pilihan strategi dalam semua organisasi. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memandu pengembangan koalisi, memelihara konsep tim yang menyeluruh, dan memenangkan hubungan dari banyak individu dan kelompok individu yang penting. Mengelola hubungan politis adalah bagian yang integral untuk membangun antusiasme dan esprit de corps dalam sebuah organisasi. Taktik yang digunakan oleh politikus. Yang pertama, equifinalitas, yaitu lebih mementingkan hasil akhir yang lebih baik daripada memaksakan metode tertentu untuk meraih keberhasilan. Yang kedua, memuaskan, yaitu mencapai hasil yang memuaskan dengan strategi yang baik diterima lebih baik daripada gagal mencapai hasil yang optimal dengan strategi yang tidak bisa diterima. 3. Generalisasi, yaitu mengubah fokus dari isu-isu spesifik ke yang lebih umum. Yang keempat, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi, yaitu lebih fokus pada kepentingan jangka panjang dan menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting. Isu-isu tata kelola. Menurut Kamus Webster, direktur adalah seseorang yang diberi kepercayaan yang memberi pengarahan bagi keseluruhan tata kelola perusahaan. Sedangkan dewan direksi atau dewan direktur atau board of director adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemilik suatu perusahaan untuk mengawasi dan memandu manajemen serta memperjuangkan kepentingan pemegang saham. Tindakan pengawasan dan pengarahan ini disebut tata kelola atau governance. Tata kelola menurut National Association of Corporate Directors adalah karakteristik yang memastikan bahwa tujuan dan rencana strategi jangka panjang ditetapkan dan bahwa struktur manajemen yang sesuai dibangun untuk mencapai tujuan tersebut, sembari pada saat yang sama memastikan bahwa struktur itu berfungsi untuk menjaga integritas, reputasi, dan tanggung jawab perusahaan pada berbagai konsekuensinya. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu tidak lebih dari 2 anggota dewan direksi merupakan eksekutif saat ini atau mantan eksekutif perusahaan. Tidak ada direktur yang mengadakan bisnis dengan perusahaan atau menerima pembayaran konsultasi atau legal dari perusahaan. Komisi audit, komisi kompensasi, dan komisi nominasi hanya terdiri atas para direktur luar. Setiap direktur memiliki saham ekuitas yang besar dalam perusahaan di luar opsi saham. Paling tidak seseorang direktur luar itu memiliki pengalaman yang luas dalam bisnis inti perusahaan dan paling tidak salah satunya pernah menjadi CEO perusahaan yang setara ukurannya. Direktur yang bekerja pernah waktu ada boleh menduduki paling banyak 4 kursi direksi dan mereka yang telah pensiun menduduki paling banyak 7 kursi direksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.